Jumlah bukti kejahatan peredaran BBM palsu yang berhasil diungkap Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri. BBM Pertamax berwarna pekat itu rupanya adalah jenis Pertalite yang diberi pewarna agar lebih membiru menyerupai Pertamax asli. Beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh kasus Pertamax oplosan di berbagai SPBU di Indonesia. BBM yang seharusnya berkualitas tinggi ternyata dicampur dengan bahan lain seperti nafta atau minyak tanah demi keuntungan sepihak. Akibatnya, masyarakat yang sudah membayar mahal untuk bahan bakar justru mengalami kerusakan mesin, boros BBM, dan performa kendaraan yang menurun drastis. Kita harus bertanya, bagaimana bisa BBM oplosan masuk ke pasar tanpa ada yang menyadari? Ada beberapa kemungkinan pihak yang terlibat dalam skandal ini. Yang pertama, oknum nakal di SPBU. Beberapa pemilik SPBU mencampur Pertamax dengan bahan lebih murah untuk mendapat keuntungan lebih besar. Yang kedua, distributor BBM. Ada indikasi bahwa saat distribusi, BBM murni diganti dengan campuran di tengah perjalanan sebelum sampai ke SPBU. Yang ketiga, lemahnya pengawasan pemerintah dan Pertamina. Kurangnya inspeksi rutin dan sistem pelacakan yang transparan membuat permainan seperti ini sulit terdeteksi. Kejahatan ini bukan hanya merugikan individu, tetapi juga ekonomi nasional karena menyebabkan konsumsi BBM yang lebih boros dan perbaikan kendaraan yang tinggi. Jangan anggap remeh, ini bukan hanya sekedar BBM campuran. Ini adalah kejahatan yang merugikan banyak orang. Penggunaan BBM campuran atau oplosan secara terus-menerus dapat menyebabkan kendaraan beroda 2 maupun 4 mengalami kerusakan. Yang pertama, mesin kendaraan lebih cepat rusak. Mengapa? BBM yang tidak memenuhi standar membuat mesin lebih cepat aus, akhirnya butuh perbaikan yang lebih mahal. Dan yang kedua, boros BBM dan efisiensi berkurang. Kendaraan jauh lebih boros karena bahan bakar yang tidak terbakar sempurna. Rakyat pun harus membeli lebih banyak BBM. Dan yang ketiga, ancaman kecelakaan. Pembakaran yang tidak sempurna dapat menyebabkan kecelakaan akibat mesin mati tiba-tiba di jalan. Kita tentu tidak bisa membiarkan kasus ini terus terjadi. Berikut adalah beberapa solusi yang harus segera diterapkan. Yang pertama adalah penerapan teknologi blockchain dan QR Code untuk distribusi BBM. Setiap tangki BBM yang keluar dari depot harus memiliki QR Code yang bisa dipantau secara real-time dengan teknologi blockchain. Ini memastikan bahwa BBM yang diterima SPBU adalah yang asli dan tidak diubah. Yang kedua adalah inspeksi mendadak dan sanksi berat bagi SPBU yang curang. Nah, pemerintah dan Pertamina ini harus melakukan sidak. Nah, sidak ini akan memberikan sanksi tegas termasuk pencabutan izin bagi SPBU yang terbukti curang. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pemerintah dapat membuat aplikasi untuk pengaduan online agar masyarakat bisa melakukan pelaporan SPBU yang mencurigakan dengan bukti foto ataupun video. Nah, yang keempat adalah labelisasi dan uji lab wajib untuk BBM di SPBU. Nah, SPBU ini wajib menunjukkan hasil uji laboratorium BBM mereka secara terbuka agar konsumen bisa tahu kualitas bahan bakar yang akan mereka beli. Semua punya peran dalam mencegah kejahatan ini. Jika Anda merasa kendaraan Anda bermasalah setelah mengisi BBM, jangan diam, laporkan. Laporkan SPBU yang mencurigakan, stop BBM oplosan, transparansi BBM. Pemerintah dan Pertamina tidak boleh tutup mata. Kita menuntut sistem pengawasan yang lebih ketat dan tindakan nyata terhadap para pelaku.